Dan kita ke topik ketiga, saudara. Gelap mata ingin menguasai harta benda, seorang cucu di Banyumas, Jawa Tengah tega membunuh neneknya sendiri. Seolah tak puas menghabisi nyawa neneknya, pelaku juga membunuh selingkuhannya. Pelaku yang diketahui sudah berkeluarga dan memiliki 2 anak ini kini harus berurusan dengan hukum mendekam di balik jeruji besi. Hukuman berat menanti. Pagi 12 Juni 2026, warga Patik Raja Banyumas, Jawa Tengah digegerkan dengan penemuan 2 jasad di dalam rumah nenek Kartina. Warga awalnya curiga pintu rumah Kartina masih tertutup rapat serta lampu rumah yang belum juga dimatikan. Padahal mentari sudah mulai menampakkan sinarnya. Kecurigaan warga semakin menjadi kala mengintip dari jendela ada sesosok pria yang tengah tidur di dalam rumah. Pria yang diketahui merupakan cucu Kartina tampak gelagapan kala ditanya keberadaan sang nenek. Namun bukannya menjawab di mana sang nenek berada, korban justru bergegas menaiki sepeda motor milik selingkuhannya. Ia tancap gas, pelaku tak menghiraukan warga yang berkumpul di depan rumah neneknya. Bahkan beberapa warga tertabrak pelaku yang kala itu langsung kabur ke arah timur dari rumah korban. Warga yang menyisir rumah Kartina kaget dengan adanya jasad perempuan muda di salah satu kamar. Sementara warga lain juga dikagetkan dengan penemuan jasad Kartina di dalam sumur. Itu ada warga, anaknya datang, biasanya kan kodenya sudah dibuka, tapi ini belum sama sekali, jadinya diintip. Ternyata di dalam tuh ada Mas Doni. Mas Doni langsung makan motor, nabrak anaknya si mbahnya, tapi ini sama Pak Pramucito. Ya. Pramucito, buka tiwinya mental, kepalanya, Pak Pramucitonya jatuh. Kamis malam menjadi awal petaka peristiwa tragis terjadi di rumah Kartina. Doni mendatangi rumah Kartina saat dirinya akan melaksanakan sholat Isya. Kedatangan Doni, cucunya sendiri, justru menjadi hari terakhir bagi Kartina melihat dunia. Doni meminjam uang pada Kartina, namun bukannya diberi, Doni justru dimaki dan ditagih utang oleh Kartina. Tak sampai di situ. Menurut pengakuan Doni, neneknya juga terus membanding-bandingkan dirinya dengan cucu-cucu lainnya. Maki Kartina seketika jadi petaka. Doni yang gelap mata langsung menganiaya neneknya sendiri dengan benda tumpul dan tali rafia hingga tewas. Galih meminjam uang kepada korban satu. Namun korban satu menolak dan justru mengungkit hutang tersangka yang belum dikembalikan serta meminta tersangka untuk mengangsur hutang sebelumnya. Tersangka kemudian mengungkapkan keluh kesahnya kepada korban satu. Korban justru membanding-bandingkan tersangka dengan cucu yang lainnya, sehingga tersangka marah dan tersulut emosi. Tersangka kemudian mengikuti korban satu yang hendak berwudu dan melaksanakan sholat Isya. Pada saat itulah tersangka kemudian melihat 1 buah palu besi. Usai beraksi, pelaku Doni bertemu dengan selingkuhannya AA. Dengan menggunakan motor milik AA, mereka berkeliling hingga ke Baturaden. Usai dari Baturaden, Doni mengajak AA ke rumah nenek Kartina dengan dalih akan mengenalkan pada orang tuanya. Di sana mereka menginap. Jumat dini hari, saat keduanya tengah asik menonton TV bersama, AA merasa curiga melihat ada sepasang kaki terbujur di atas sejadah. Lantas AA pun bertanya mengenai sosok tersebut ke Doni. Doni yang takut aksinya ketahuan langsung menganiaya AA hingga tewas dengan benda tumpul dan tali rafia. Usai AA tewas, perhiasan dan telepon genggam milik AA diambil dan disimpan di bagasi jok motor korban. Jasad selingkuhan Doni, AA, dibiarkan di dalam rumah dalam kondisi mengenaskan. Sementara jasad nenek Kartina, ia bawa ke belakang rumah dan dimasukkan ke dalam sumur. Setelah tuntas melakukan aksi kejinya itu, Doni langsung tertidur di rumah seolah tak berbuat salah. Lampu rumah tetap menyala, pintu rumah juga tertutup rapat.
Sementara sumur yang digunakan untuk membuang jasad nenek Kartina ia biarkan terbuka lebar. Tak berselang lama pelaku akhirnya ditangkap jajaran Satreskrim Polresta Banyumas. Ia ditangkap di tempat persembunyiannya di wilayah Banjarnegara usai membunuh nenek dan teman dekatnya di Desa Patik Raja Banyumas, Jawa Tengah. Motif pembunuhan pun terungkap. Pelaku tega membunuh sang nenek karena sakit hati saat disinggung terkait masalah utang. Motif ekonomi, di mana tersangka telah merencanakan berniat untuk mengambil dan menguasai harta benda baik itu milik korban 1 maupun korban 2 karena terdesak kebutuhan ekonomi.